kembali lagi bersama aku di sini. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin ngebahas tentang soal-soal seputar ekonomi mikro. Nah, buat kalian yang belum kenal aku, perkenalin, nama aku Nadia Niatul Al-Husna dengan nomor NIM 29022500018. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti. Nah, oke, langsung aja kita lanjut ke soal-soalnya. Nah, ini ada soal seputar ekonomi mikro. Kita bakal ngebahas satu persatu ya. Di sini ada soal yang pertama, dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro, kita sering mendengar istilah supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan. Jelaskan 4 istilah tersebut dilengkapi dengan kurva. Oke, langsung ke soal yang pertama. Pengertian supply, demand, elastisitas, dan keseimbangan dilengkapi dengan kurvanya. Yang pertama, pengertian penawaran atau supply. Supply atau penawaran adalah kesediaan penjual untuk menyerahkan sebagian barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat dan ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tidak ada perubahan, maka jumlah penawaran pada barang tersebut juga akan meningkat. Artinya antara harga dengan penawaran berbanding lurus atau positif. Nah, di sini ada contoh kurvanya, bisa kita lihat sendiri ya. Yang P itu adalah price atau harga, dan Q itu adalah quantity atau jumlah barangnya. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, maka barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Terus selanjutnya ada pengertian demand atau permintaan. Pengertian permintaan atau demand adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Begitu pula sebaliknya, ketika harga suatu barang menurun, maka jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat. Nah, seperti ini contoh kurvanya ya. Lalu selanjutnya pengertian elastisitas. Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang membicarakan respon suatu variabel akibat perubahan pada variabel lain. Konsep elastisitas menjadi salah satu kunci penting dalam pembuatan keputusan yang dilakukan ekonomi atau pengambil kebijakan. Nah, di sini ada beberapa contoh kurvanya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan yang selanjutnya ada pengertian keseimbangan. Keseimbangan pasar yaitu suatu titik pertemuan antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga transaksi jual beli bisa terjadi. Nah, ini contoh kurva keseimbangan pasar. Q adalah jumlah keseimbangan, P-nya adalah price atau harga keseimbangan, E-nya adalah titik keseimbangan. Jadi tengah-tengah ya. Kalian bisa lihat sendiri kurvanya. Lalu soal yang kedua yaitu pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian terdapat 2 bentuk ekstrim untuk situasi pasar. Analisis perbedaan antara kedua bentuk ekstrim pasar tersebut yaitu pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Oke, jadi perbedaan antara pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Sebuah pasar monopoli dan persaingan sempurna pasar, kedua struktur pasar yang memiliki beberapa perbedaan kunci dalam hal
Pangsa pasar, pengendalian harga, dan hambatan untuk masuk. Dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang menentukan harga dan tingkat penawaran barang dan jasa. Nah, umumnya harga barang dan jasa tinggi karena perusahaan memiliki kendali penuh atas pasar. Sedangkan pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh penawar dan permintaan. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna semuanya adalah pengambil harga karena tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki kendali pasar yang cukup. Nah, dalam pasar monopolistik, hanya ada satu perusahaan yang menentukan harga dan tingkat penawaran barang dan jasa. Pasar persaingan sempurna terdiri dari banyak perusahaan, di mana tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki kendali pasar. Dalam dunia nyata, tidak ada pasar yang murni, monopoli, atau persaingan sempurna. Di antara pasar monopolistik dan persaingan sempurna terletak persaingan monopolistik atau persaingan tidak sempurna. Dan dalam persaingan monopolistik, terdapat banyak produk dan konsumen di pasar, dan semua perusahaan hanya memiliki tingkat penguasaan pasar. Nah, soal yang ketiga, di dalam kegiatan ekonomi dalam perekonomian tertutup akan melibatkan 3 pelaku ekonomi: produsen, konsumen, maupun pemerintah seperti yang tergambar sebagai berikut. Jelaskan hubungan ketiganya. Dalam perekonomian tertutup, jelaskan hubungan antara produsen, konsumen, dan pemerintah. Dalam perekonomian tertutup, ketiga pelaku ekonomi tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi salah satu atau satu sama lain. Jadi mereka itu antara ketiganya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Produsen akan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan pemerintah. Konsumen akan membeli barang dan jasa diproduksi oleh produsen dan membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang mengatur kegiatan ekonomi dalam negeri. Pemerintah juga akan membeli barang dan jasa dari produsen dan memberikan subsidi kepada konsumen. Jadi antara produsen, konsumen, dan pemerintah, mereka saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang tujuan perusahaan untuk memaksimalkan atau memaksimumkan keuntungan. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan? Nah, menurut saya, tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan merupakan tujuan yang umum dilakukan oleh atau dalam sebuah perusahaan. Namun, tujuan tersebut harus tidak membuat suatu perusahaan akan mengabaikan akan tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan mereka. Lalu perusahaan dapat memaksimumkan keuntungan mereka dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan dapat meningkatkan keuntungan mereka dengan mengambil tindakan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Semoga sesi tanya jawab seputar perekonomian tentang ekonomi mikro ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.